cost, dia ruginya cuma 3.000. Nah, tapi apakah si plan 3 ini harus dihapuskan atau tidak? Ya, kita perlu menggunakan differential cost analysis juga gitu. Jangan hanya menggunakan direct costing aja gitu atau menggunakan full absorption costing kayak gitu. Maka kalau kita menggunakan differential cost, ingat kembali kita hanya akan menjumlahkan variabelnya aja kayak gitu. Maka variabel COGS dan variabel komersial kayak gitu. Nih, variabel COGS sama variabel komersial kita cek bahwa dia mendapatkan nilai 20.000. Ingat, ketika incremental revenue lebih besar daripada differential cost, maka jangan ditutup. Dia masih bisa dilanjutkan kayak gitu. Kapan dia ditutup? Ketika memang si differential cost ini lebih tinggi daripada si penjualan atau kontribusi marginnya itu negatif kayak gitu. Itu perlu juga ditutup kayak gitu. Kemudian ini discontinued product. Kita cek juga produk itu akan diberhentikan ketika memang salah satunya adalah nggak ada keuntungan yang didapatkan. Gitu. Kalau kita lihat di sini yang nggak mendapatkan keuntungan adalah cleaning solvent, ya kan? Di situ cleaning solvent atau cairan pembersih gitu. Ya udah kita analisis dulu dengan differential cost kayak gitu. Kita cek, lihat variabelnya, variabel COGS sama variabel komersialnya. Itu lebih tinggi nggak daripada si sales-nya? Kalau lebih tinggi jangan ditutup kayak gitu. Kalau dia lebih rendah atau lebih tinggi daripada sales-nya, tutup aja. Tapi kalau dia lebih rendah daripada sales-nya, dibuka aja kayak gitu. Kemudian ada itu sell or process further atau jual atau proses lebih lanjut. Teman-teman sudah tahu kita kemarin di UTS itu belajar titik split off sama titik MVP market value. Nah, di sini juga kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan differential cost. Misal terdapat 20.000 galon full oil dan ada dua pilihan. Tadi 20.000 galon tadi itu mau diproses di departemen cracking menjadi gasolin 15.000 galon dan full oil 3.000 galon, 2.000 galon loss. Ya karena kalau diproses itu biasanya dia menguap atau ada faktor ilmiah yang dapat mengurangi galon tadi. Sehingga hasilnya cuma 5.000 sama 3.000. Dengan harga jual oil itu 1,4 per galon dan gasolin 1,68 per galon. Maksudnya apa? Kalau dia jual full oil-nya aja harganya 1,4, tapi kalau dia jual gasolin 1,68 kayak gitu. Kemudian perusahaan beroperasi pada kapasitas 80%. Untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Maka kita perlu analisis dulu gitu. Differential income dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kita cek dulu berapa sih net potential revenue dari ketika dia melanjutkan ke proses cracking gitu. Itu ingat tadi dia akan mendapatkan untung ketika dia melanjutkan ke cracking kalau gasolin itu 1,68, full oil itu 1,4. Ya udah tinggal 15.000 kali 1,68, 3.000 kali 1,4. Hasilnya adalah 29.400. Nah, kemudian ada less differential cost atau yang tadi teman-teman terdapat 20 galon full oil yang tadi. Berarti karena tadi untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen, maka ya udah 20.000 kali 0,1. Ada tambahan biaya gitu. Sehingga revenue tadi harus dikurangi dulu dengan differential cost, ada tambahan biaya. Ingat tadi, differential cost itu adalah tambahan biaya gitu. Ya udah, maka hasilnya adalah 29.400 dikurangi 2.000, hasilnya 27.400 kayak gitu. Kemudian itu ketika cracking.
Tapi kita perlu tahu juga ketika tanpa cracking berapa gitu kan. Ya udah tinggal 20.000 kali 1,4 hasilnya berapa? 28.000. Maka lebih baik si perusahaan tadi itu menjualnya tanpa cracking, tanpa melalui proses cracking kayak itu sehingga lebih menguntungkan kayak gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah pilihan rute alternatif. Terdapat 10.000 galon raw kerosene dan ada pilihan untuk threading atau cracking menjadi gasolin dengan hasil sebagai berikut. Jadi ada dua pilihan, mau threading atau mau cracking gitu. Kemudian di sini dengan hasil itu gasolin 85%, residual full oil itu 5% dan kehilangan 10%. Dengan harga jual kerosin itu 1,2, gasolin itu 1,68, full oil itu 1,4. Biaya proses, ingat ketika ada biaya proses atau biaya tambahan itu adalah differential cost, yaitu cracking 0,12 dan threading 0,08. Maka kita perlu mengakui dulu nih berapa sih net revenue-nya gitu. Net revenue-nya ya udah kalau kita menggunakan cracking gasolin 8.500 yaitu 85%-nya, kemudian full oil-nya 500. Sehingga totalnya adalah 14.980. Kemudian ada differential cost. Di sini ada differential cost sebesar 0,12. Di sini 1,2 ya. Ini ada kesalahan, ini adalah 0,12 karena dia termasuk biaya proses. Maka di sini makanya 1.200 sehingga ini ada typo. Maka 14.980 dikurangi 1.200 maka hasilnya 13.780. Kemudian net revenue untuk trading tadi kalau trading total revenue-nya merawat gitu kan. Merawat itu berarti harganya 1,2 tetap menjadi karosin. Sehingga tadi total karosin langsung aja dikali dengan harga per galonnya yaitu 1,2. Sehingga 10.000 kali 1,2 berapa? 10.000 1,2 adalah 12.000. Nah, kemudian dikurangi dengan differential cost-nya berapa? 10.000 kali 0,08 hasilnya 800. Maka hasilnya adalah 11.200. Maka kalau kita lihat di sini ya lebih menguntungkan untuk memecahkan karosin daripada karosin tadi gitu karena pendapatannya lebih besar yaitu 13.780 daripada yang 11.200 kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah harga yang akan dibayarkan untuk barang setengah jadi atau misal ada penawaran 10.000 galon silinder stok yang dapat diproses menjadi break stock dengan harga jual 1 per galon. Petroleum tidak punya market dengan hasil sebagai berikut. Break stock 90%, petrolatum 5%, loss 5%. Kemudian differential cost memproses silinder stok itu yang pertama adalah solvent dewaxing 0,0, solvent extracting 0,6, filtering 0,35 dengan total 0,15. Kemudian kita bisa menjawab soal ini dengan melihat dulu berapa sih revenue break stock-nya gitu kan. Nah, lihat bahwa break stock itu akan dihasilkan 90% dari penawaran tadi, yaitu 9.000, berarti kan 90% dari 10.000 itu kan 9.000 dengan harga jual $1 per galon. Ya udah, tinggal 9.000 kali 1 yaitu $9.000. Kemudian ada differential cost, ada yaitu 0,15 dari total itu. Maka ya udah tinggal 10.000 karena di totalnya 10.000 kali 0,15 hasilnya 1.500. Maka margin-nya itu adalah 7.500. Maka
margin per galonnya itu adalah 0,75 kayak gitu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa jika kapasitas yang tersedia memiliki penggunaan lain yang lebih menguntungkan, maka silinder tersebut sebaiknya tidak dibeli. Nah, jika ada penawaran yang lain, maka kalau dia lebih menguntungkan, maka ya udah nggak usah dipilih kayak gitu. Kemudian ada usulan konstruksi kapasitas tambahan. Unit differential cost untuk menambah kapasitas 10.000 galon dari 100% menjadi 120%. Jadi penambahan kapasitasnya itu adalah 10.000 kayak gitu. Yield-nya itu atau hasilnya itu ya viscose neutral 10%, parafin 1,5, loss 8,5%. Dengan harga viscose netral 1,5, parafin 0,24, wax distillate stock atau bahan baku 1,2. Maka incremental revenue-nya berapa gitu kan. Incremental revenue-nya ada viscose netral tinggal tadi berapa nih? 90%. 90% kali 0, dikali 1,5. Maka hasilnya 13,5. Kemudian ada parafin sebesar 150 kali dengan 0,24. 0,24 kali 1,5, 150 ya, 1,5 kali 10.000 itu 150, maka hasilnya adalah 288. Kayak gitu. Kemudian dikurangi dengan biaya dari penyulingan, wax distillate stock-nya, yaitu tadi 10.000 kali 1,2, hasilnya berapa? 12.000. Maka kita bisa total incremental revenue-nya sebesar 1.788. Kemudian differential cost-nya, kita cek dulu differential cost-nya di atas itu teman-teman, yang 0,1 sama 0,1 juga. Maka ya udah tinggal dimasukkan aja dua-duanya itu. Kali berapa? Kali 10.000 karena total tambahannya 10.000 kayak gitu. Maka hasilnya 2.000. Maka ternyata kalau kita lihat itu ada potensi loss sebesar 212. Sehingga penambahan kapasitas itu ya lebih baik tidak usah digunakan atau tidak bisa dibenarkan kayak gitu karena akan menyebabkan loss kayak gitu. Mungkin itu aja materi differential cost analysis. Inti dari materi ini adalah differential cost analysis itu akan kita gunakan ketika ada tambahan produksi. Kalau tidak ada tambahan produksi ya udah nggak bisa kita gunakan kayak gitu. Makanya differential cost itu bisa kita sebut dengan marginal cost atau incremental cost. Nanti perbandingannya dengan incremental revenue atau marginal revenue. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.